Kita lanjutkan dialog, pemirsa. Hingga saat ini kami masih terus mencoba untuk menghubungi dari tim sukses Ridwan Kamil dengan Suswono untuk segera bergabung bersama kami. Kita lanjutkan dialog, Mas Gun-Gun. Kalau kita lihat warga Jakarta ini sangat kritis, kemudian rasional. Artinya apa yang membuat mereka ini memilih ataupun memberikan suaranya kepada ketiga paslon? Apakah karena figurnya atau karena memang obral janji manisnya? Menurut saya ada 3 faktor ya. Pertama, aspek figur jelas ada. Kenapa? Karena nggak mungkin mencoblos orang tanpa popularitas si figur. Juga tingkat penerimaan atau akseptabilitas sama tingkat keterpilihannya itu modal dasar elektoral. Kemudian yang kedua adalah menyangkut narasi yang menjadi problem solving persoalan Jakarta. Yang itu kemudian jelas terhubung dengan kebutuhan-kebutuhan pemecahan masalah di Jakarta. Contoh misalnya infrastruktur, transportasi publik, pendidikan, kesehatan. Ini kan hampir semua paslon sudah menyediakan narasi itu. Cuman masalahnya adalah apakah narasi itu turun ke bawah, bisa dipahami dan diterima dengan aspek keterukuran yang kemudian dirasakan kebermanfaatan dari narasi itu untuk penyelesaian masalah. Itu menurut saya yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini menyangkut juga aspek aksi reaksi dengan kompetitor. Kenapa? Karena kan ini namanya kompetisi. Tiba-tiba misalnya pasangan RK ada sesuatu yang kemudian bisa di counter atau dikapitalisasi kelemahannya, ya kan? Sama juga dengan pasangan Mas Pram ataupun pasangan independen. Jadi aksi reaksi itu menyangkut damage control nanti, mengontrol potensi kerusakan. Kenapa? Karena namanya di arena pertarungan pasti ada sisi-sisi lemah, dan itu yang disebut dan kandidat marketing map ya, dalam konteks marketing politik, ya kan? Bagaimanapun marketing politik itu pasti salah satunya seperti tadi beliau ceritakan di awal, kelebihannya ini, dan semua pasangan pasti bicara kelebihannya. Tapi dalam waktu yang singkat, masa kampanye yang singkat sampai 23 ya kalau nggak salah November, itu kan tidak cukup menyasar semua area, ya kan? Kenapa? Karena pasti kan ada wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau karena sudah sangat pekat dengan warna kandidat lain. Ini yang disebut dengan zonasi atau yang segmenting dalam political marketing. Kalau bicara masalah figur, lalu kemudian narasi kekuatan kita sudah dengar tadi ya. Tapi bicara masalah kelemahan deh, kalau kita lihat masalah kelemahan. Kelemahan untuk pasangan Pramono Rano Karno misalnya. Kalau kita lihat Mas Gun, kita lihat dari rekam jejak dulu. Mas Pram di Seskap, biasanya di belakang, jarang muncul ke publik. Nah, apakah ketika sekarang dia menjadi seorang sosok cagup yang dipaksa untuk kemudian menghadapi konflik misalnya, menghadapi konflik dengan masyarakat dan sebagainya, permasalahan, apakah cukup mumpuni ke sana kalau melihat rekam jejaknya? Nah, ini yang mungkin perlu jadi catatan pasangan Mas Pram dan Bang Dul ya, Rano Karno. Kenapa Pramono biasa Mas Pramono track recordnya di wilayah elit birokrasi gitu ya, DPR sampai di puncak lah pimpinan, kemudian di Seskap ya, kemudian juga interaksi ya politiknya di tingkat elit. Nah, ketika misalnya mengurus daerah tentu relasinya tidak mudah. Kenapa? Ini menyangkut bukan hanya elit tapi banyak masyarakat awam. Sehingga bisa jadi pola-pola konflik ya yang terkontrol itu menurut saya menjadi catatan penting dan sekaligus jadi kelemahan. Kenapa? Karena Jakarta ini butuh pemimpin yang bukan hanya mengakomodir tapi juga mampu mengelola manajemen konflik terutama dengan masyarakat bawah dan elemen-elemen kepentingan atau pressure group dan interest group yang ada di Jakarta. Ini bicara konflik ini, mengelola konflik ini masih jadi catatan besar PR, bagi pasangan Pramono. Bahwa di tingkat elit Nah, kemudian Bang Dul tentu popularitasnya tinggi, ya kan, bisa jadi insentif elektoral tambahan bagi Pramono. Tetapi juga saya lihat proses komunikasi manajemen konflik ini belum rasa-rasanya belum begitu teruji, ya. Beda dengan tentu kultur Banten. Nah, ini Jakarta butuh strong leader, terutama dalam konteks gaya komunikasi yang lebih cocok dengan warga Jakarta. Tentu dengan segala kelebihan yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau dua pasangan lain, RK, kita lihat misalnya model equalitarian style ke bawah, itu udah bagus ya. Masalahnya adalah juga pasti ada
kelompok-kelompok atau elemen-elemen di Jakarta yang tidak mudah juga tiba-tiba menerima kehadiran RK ya. begitu ya, yang contoh misalnya di beberapa komunitas ya, itu kan resistensi masih tinggi, sehingga tentu pendekatan basis komunitas seperti community relation, community empowerment, community services itu saya lihat sedang digiatkan oleh RK. Kalau Dharma Pangrekun? Ini yang pasangan independen, ya ini persoalannya adalah pada modal dasar elektoralnya. Ya seberapa dikenal mereka di Jakarta. Ya kan ini kan barang yang pasangan ini baru memiliki aspek publisitas itu setelah kemudian dideklarasikan dan ditetapkan. Baik. Nah ini persoalan besarnya ada publisitas politik ya, dan popularitas, akseptabilitas, elektabilitas kan terlihat juga masih berada di bawah. Baik, gitu. Bang silakan dijawab. Ada catatan penting, itu luar biasa penting loh menjadi catatan ketika akan berhadapan dengan warga Jakarta. Manajemen konflik. Saya kenal Mas Pram bukan hanya ketika jadi tim sukses. Saya pernah bersama-sama dengan dia ketika saya menjadi ketua cabang partai dan beliau menjadi sekjen partai. Artinya? Ini orang sangat gampang beradaptasi. Ya, orang yang sangat sadar posisi. Ketika dia misalnya di dapur, ya dia di dapur. Pernah tidak teruji manajemen konflik teruji gitu? Ketika dia dihantar ke depan, dia juga bisa menyesuaikan diri. Kenapa? Latar belakang beliau adalah bukan dari latar belakang orang kelas menengah ke atas. Dia menengah ke bawah. Dia anak seorang guru, lahir di Kediri, ya, masuk ke ITB, berprestasi, aktif di organisasi mahasiswa, ya, jadi sudah biasa bergelut dengan kehidupan masyarakat. Nah, oleh karena itu, beliau ini adalah salah satu sosok yang menurut saya, ya, mainnya efisien dan efektif. Memang tidak pinter, misalnya menata kata dengan pantun segala macam. Tapi beliau ini betul-betul seorang goal getter yang menurut saya sangat tahu kapan dia harus berbicara, kapan dia harus diam. Tapi berani mengelola kebijakan di Dapopolis, Bang? Sangat percaya saya dia berani mengelola konflik. Pengalaman-pengalaman ketika beliau menjadi sekjen partai, banyak persoalan-persoalan bisa diselesaikan dengan gampang tanpa bertele-tele. Dan hasilnya adalah di sana senang, di sini senang. Baik, saya ingin ke Bu Siti. Bu Siti, tadi PR-nya di catatan adalah soal publisitasnya masih belum dikenal oleh masyarakat. Bagaimana kemudian Dharma Pangrekun dan juga Kun Wardana ini bisa memikirkan soal program-program ke depannya, sementara elektabilitasnya masih jauh tertinggal nih. Artinya kan masih ada PR yang kemudian harus dikejar dulu sebelum kemudian bisa meramu bagaimana program itu bisa berjalan. Terima kasih. Tadi Pak Gun itu narasinya itu sangat normatif dan berdasarkan survei LSI yang 3% itu. Nah, LSI saja juga belum kenal dengan Dharma Kun, ya tentu saja memang elektabilitasnya juga rendah. Jadi kalau saya sih tidak terpengaruh dengan survei yang begitu. Orang yang paslon nomor 1 ya, yang bukan Pak Pram, Pak RK itu di mana-mana ditolak, di situ bisa 51%. Kalau dilihat sih lebih lumayan yang 03 daripada 01 di masyarakat loh ya. Lebih tapi di situ 51%, sedangkan 03-nya cuma 28. Itu saja menunjukkan satu hal yang tidak baik-baik saja. Jadi kita semua sudah tahu bagaimana yang namanya survei itu dilakukan. Nah itu biasanya itu ya berpihak pada yang berpesan gitu.